Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala sahbihi amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu bihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini dalam pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang ke-6 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ilmihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. An Abi Abdullah bin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abi Abdullah An-Nu'man putra Bashir, semoga dari dua-duanya sahabat Nabi SAW, ya, anak dan bapaknya ini, itu Sayyidina Nu'man dan Sayyidina Bashir. Qala, kata Sayyidina An-Nu'man, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada umur-umur yang syubhat, ya, tidak diketahui oleh kebanyakan orang-orang. Faman ittaqa syubuhati faqad istabara'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa dia menjauhi perkara-perkara yang syubhat, maka sungguh ia sudah terbebas atau dia sudah merdeka dalam menjalankan agama, dan sudah merdeka artinya terbebas dari yang haram, terbebas dari yang dilarang oleh Allah SWT dalam agama, dan irdihi, dan nama baiknya atau kemuliaan atau nama baik dirinya atau kemuliaan dirinya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man waqa'a fi syubhati, dan barang siapa jatuh pada perkara syubhat alias melakukan perkara syubhat, ya, waqa'a fil haram, maka ia akan jatuh niscaya gitu ya. Niscaya dia akan jatuh kepada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yusiku ayyarta'a fi, seperti seorang gembala yang menghindari batas gembalaannya. Dia ingin berusaha menjauhkan gembala dia dari batas ladang yang tidak boleh dilewati oleh kambingnya. Tapi kalau kambingnya nyampe ke batas, biasanya si kambing akan keluar dari batas, gitu, ya. Ala wa inna likulli malikin himan, sesungguhnya bagi setiap raja itu punya batasan, ya, punya pagar, ya, punya batasan-batasannya. Ala wa inna himallahi maharimuh, dan sesungguhnya pagar atau batasan-batasan yang Allah buat bagi kerajaan Allah, bagi kemuliaan Allah. Apa itu? Maharimuhu, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna fil jasad bi mudghah, dan sungguh di dalam jasad kita manusia ini ada mudghah, segumpal daging. Idza saluhat salahal jasad kulluh, apabila segumpal daging itu baik, sehat, soleh, maka jasadnya pun akan ikut baik, akan ikut soleh, baik-baik saja. Kulluhu, semuanya. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging tadi itu rusak, fasadal jasad kulluh, niscaya jasadnya pun akan rusak seluruhnya. Ala wahyal qalbu, sesungguhnya gumpalan daging tadi adalah al-qalbu, hati. Kita akan bahas lebih terperinci dari mulai bagian hadis. Ini hadis rawahu Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Kita bahas dari yang bagian agak atas. Apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma wa bainahu umur mustabihat. Jadi kata para ulama di sini oleh Imam Ibnu Daqiq dijelaskan, para ulama menyimpulkan pada potongan hadis di atas ada 3 perkara. Jadi semua perkara yang ada dalam hidup kita ini atau yang akan kita alami di dunia ini cuma 3 golongan atau 3 kelompok. Apa? Haram, halal, haram, syubhat. Ya, perkara. Jadi yang kita lakukan setiap dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, atau terutama dari awal kita balik sampai kita meninggal, itu tidak akan lepas dari perkara yang haram, yang halal, atau apabila tidak melakukan yang halal, ya kemungkinannya antara haram atau syubhat, gitulah kurang lebih. Jadi semua, bagaimana katanya dengan yang ini, dengan apa? Kalau di ilmu fikih ada 5 hukum untuk setiap perkara. Tadi kok cuma 3? Iya, dari 5 itu intinya 3. Apa yang 5? Halal, wajib, mandub atau sunnah, haram, makruh. Nah, yang intinya itu halal, haram, halal, wajib, haram, itu yang inti. Yang lainnya kan masih ikut. Yang satu dekat ke wajib jadi sunnah, yang satu dekat kepada yang haram, maka jadi makruh. Nah, umur mustabihat itu kebanyakannya ya dekat ke yang haram. Jadi kalau mau pakai batasan mungkin kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau diibaratkan di tengah ada halal, di kanan ada wajib, di kiri ada haram. Ya. Jadi di paling kanan wajib, di paling kiri haram, di tengah-tengah halal. Antara halal sama wajib itu adalah sunnah. Antara halal sama haram ada syubhat. Maka dekat dari syubhat ada makruh. Kebanyakan yang makruh itu syubhat. Tapi kebanyakan yang syubhat itu haram. Ya, jadi kebanyakan yang makruh dekat ke yang haram. Yang makruh pasti dekat kepada yang syubhat pasti dekat dengan yang haram. Alhamdulillah, min. Nah, kita sebagai umat Islam kalau bisa kita berusaha meminimalisir yang makruh, walaupun yang makruh itu masih digolongkan pada hakikatnya ke dalam yang halal. Artinya halal dalam artian tidak ada hukuman gitu ya. Padahal itu yang makruh bisa jadi sunnah. Dengan cara apa? Dengan ditinggalkan jadi sunnah. Artinya meninggalnya makruh itu berpahala. Kalau dilakukan tidak ada hukumannya. Beda dengan yang haram. Nah, anggap ini makruh, halal, sunnah, wajib. Satu kelompok atau 2 kelompok pertama, haram, halal. Wajib dan halal. Tinggal yang haram di sini. Nah, antara yang ini sama yang haram ada syubhat. Gitu. Contoh yang syubhat itu apa sih? Syubhat itu artinya, saya belum bahas. Apa arti syubhat? Syubhat itu samar kalau secara bahasa, ya. Samar, jadi tidak jelas. Ini haram apa halal, ini haram apa halal gitu. Kalau misalnya gini, ini kok mukanya samar-samar ya? Ini si apa sih dia sih? Oh mirip-mirip. Berarti itu muka syubhat. Kalau ada orang kembar, itu bisa tuh. Ini ada orang kembar. Ini si A sama si B kok mirip ya. Tapi kan dibilang sama tapi tak sama. Bilang mirip emang mirip. Itu syubhat namanya. Kemiripan antara kedua sebutnya dengan syubhat. Jadi mirip tapi beda, mirip tapi beda gitu. Nah, itu kurang lebih. Nah, kalau dalam perbuatan kita yang mungkin kita bisa menghadapinya seperti ini. Kita menemukan barang yang punya nilai tapi
misalnya di jalan gitu ya, menurut akal ini barang jatuh nih, orang misalnya nemuin dompet atau uang 50.000, wah ini siapa ini? Ini syubhat ini. Kenapa syubhat? Karena samar antara haram sama halal. Ini bisa haram, bisa halal. Bisa halalnya dari segi apa? Kalau yang punyanya merelakan, mengikhlaskan itu uang yang hilang. Tapi kalau yang punyanya tidak mengikhlaskan, maka jadi haram. Nah, selama kita tidak tahu kejelasan haram dan halalnya itu uang, berarti uang tadi hukumnya syubhat. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW, perkara yang syubhat itu lebih dekat kepada yang haram. Orang yang banyak melakukan syubhat, maka kebanyakannya terjerumus kepada yang haram. Alhamdulillah min zalik. Seperti apa? Ya, itu seperti tadi. Kata soal diibaratkan seorang pengembala di ladang. Mana ladang itu punya batas, tapi batasannya bukan pakai pagar, hanya pakai garis gitu kan. Jadi si kambing itu dengan leluasa bisa melewati garis tadi. Kita ini manusia. Manusia itu adalah Allah diberi kudrah dalam artian pilihan. Ya, diberi pilihan untuk memilih yang haram sama yang halal. Pagarnya apa? Hukum Allah. Hukumnya mana? Hukum haram. Jadi Allah cuma kasih tahu. Allah mengajarkan pada hambanya, ini batasanmu. Kalau kamu keluar dari batas ini, maka hukumannya ini nanti di akhirat. Nah, gitu. Tak ibaratnya kalau kita mungkin ke kambing, ya bukan berarti kita sama dengan kambing ya. Nah, cuman kambing kan nggak punya pilihan, nggak kayak manusia lah istilahnya. Cuman kita kan punya sifat kayak hewan. Sifat seperti kambing apa? Makan, minum, tidur gitu lah ya. Punya sifat-sifat hewani kita itu. Tahsin nafsu kita itu punya kemiripan sama nafsu hewan. Dalam artian di saat punya keinginan bisa dengan leluasa melewati batas manapun. Apalagi ini hewan nggak punya akal gitu. Nah kita ini ada kalanya lupa. Di saat kita lupa ya mungkin boleh jadi mirip hewan. Alhamdulillah min dzalik tapinya kan, karena saat lupa itu ya bisa bilang bagian dari sifat hilang akal bisa bilang. Nah, kalau misalnya pagarnya tinggi, ya mungkin tidak akan masuk ke melewati batas. Tapi kalau pagarnya rendah, itu kan bisa itu masuk si kambing itu melewati batasan. Jadi kalau misalnya kambingnya supaya nggak nyampe ke batasan gimana? Jauhkan dari batasan itu, gitu. Nah, supaya kita nih yang punya sifat nafsu, punya hewan dalam diri kita, supaya diri kita ini jauh tidak mudah menginjak yang haram, jauhilah batasan tadi. Gitu. Karena kita ini punya sifat lupa. Ibaratnya kalau orang Sunda, meleng. Ada kalanya kita tuh meleng itu apa ya? Lalai lah ya, lengah gitu ya. Saat lengah, jangan mentang-mentang saya tahu kok mana yang haram dan yang halal. Akhirnya apa? Gampang. Menggampangkan perkara yang syubhat itu sesuatu yang berbahaya. Apalagi kalau urusannya haknya hak manusia, hak adami. Jangankan dengan hak adami, dengan hak Allah yang maha pengampun saja harus hati-hati. Karena apa? Allah punya sifat agung, Allah punya sifat mulia, Allah punya sifat jabbar, Allah punya sifat muntaqim. Allahu Akbar. Ya, Allah punya sifat yang mengancam hamba-hamba yang, apalagi hamba-hamba yang melawan hukum-hukum Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau kita tidak ingin jatuh ke dalam perkara yang syubhat, jauhilah. Ya. Kemudian berikutnya, waman waqa'a, faman ittaqa syubhat faqad istabra al-dini wa 'adlihi, tadi udah. Ya, jadi barang siapa yang menjauhi syubhat maka dia sudah merdeka agamanya. Artinya merdeka agamanya dari perkara yang haram. Begitu pula harga dirinya, ya, merdeka terbebas dari perkara-perkara yang hina. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa mengambil perkara yang syubhat atau melakukan perkara yang syubhat, maka ia bisa jatuh kepada yang haram. Karena ya haulal hima yusiku ayat ta'ati, ya, seperti pengembala kambing yang tadi kita sebutkan. Ala wa inna limalikin himan, kemudian
Diingatkan Rasulullah bahwasanya setiap raja itu punya batasan, ya. Dan batasan yang Allah buat untuk kita sebagai hambanya adalah hukum-hukum haram. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ini diingatkan lagi. Nah ini nih. Kata Rasulullah SAW, dalam diri kita ini ada segumpal daging. Segumpal daging ini kalau dia sehat, dia baik-baik saja, gitu ya. Dia soleh, niscaya jasad seluruhnya, ya, tubuh kita seluruhnya akan baik-baik saja, akan soleh-soleh saja, akan sehat-sehat saja. Tapi sebaliknya apabila fasadat, jika gumpalan daging itu rusak, maka akan rusak seluruhnya. Ini hampir atau sedikit banyak ada dibuktikan oleh ilmu kedokteran. Ya, dalam ilmu kedokteran diketahui bahwasanya jantung itu kan kata Rasulullah SAW di sini apa? Ala wahiyal qalbu. Ya, si gumpalan daging itu adalah jantung. Qalbun itu kalau bahasa Arab yang dimaksud adalah jantung. Dalam ilmu kedokteran itu qalbun itu jantung, itu hati. Kalau misalnya dia sehat, jadi orang yang tubuhnya sehat itu rata-rata jantungnya sehat. Dan orang yang tubuhnya sakit atau punya banyak penyakit rata-rata itu detak jantungnya dideteksi dari peredaran darah itu bermula dari stres. Itu orang stres kan detak jantungnya nggak baik, detak jantungnya nggak normal, stres, bingung, banyak pusing, ya, segala macam lah. Jadi jantungnya nggak sehat. Kalau sudah jantungnya tidak sehat, maka niscaya ya seluruh badan. Jadi gini, kalau dalam kedokteran itu begitu katanya. Kalau detak jantungnya tenang, baik, maka peredaran darahnya baik, normal. Kalau peredaran darahnya baik, normal, maka seluruh tubuhnya yang tadinya kurang sehat atau tidak sehat bisa berangsur-angsur jadi sehat. Gitu. Sebaliknya, apabila detak jantungnya nggak sehat, ini dari ilmu kedokteran ini ya. Jadi ini menandakan mukjizat sunnah ya. Kalau detak jantungnya nggak sehat, orang stres, makanya orang stres. Kebanyakan orang yang sakit tuh ada yang mulai dari stres, dimulai dari apa lagi? Bingung, ya dia bingung tapi nggak dapat solusi, hanya stres lagi ya gitulah ya. Banyak marah, orang marah itu tak jantungnya nggak normal, ya. Itu ya orang yang kena serangan stroke itu rata-rata biasanya dalam keadaan dia menahan luapan emosi atau menahan emosi meluap begitu meluap, pembuluh darahnya pecah. Kenapa? Si jantung itu tiba-tiba memompa dengan kencang, sementara si urat sarafnya mungkin nggak kuat untuk menampung itu puncratan darah, semprotan atau aliran darah yang begitu kencang, akhirnya pembuluhnya pecah. Ya, atau mungkin memang sudah ada yang tersumbat, beku, ya, alhamdulillah dari. Mungkin ada salah satunya mungkin prosesnya seperti itu. Ya, intinya kalau kita bisa jaga hati, ya kita bisa atur, kita bisa jaga, ya. Bagaimana cara menjaga hati kita, menjaga jantung kita supaya dia baik-baik saja? Salah satunya ada doa, obatnya. Apa? Al-Quran. Minimal dari Al-Quran apa? Zikir lah kurang lebih. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah hati orang beriman itu akan tenang? Ya, hanya akan tenang di saat dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang hatinya beriman kepada Allah, dengan dia mengingat Allah akan tenang hatinya, damai hatinya. Ya beda sama yang gak beriman. Yang gak beriman ya ingat sama Allah yang ada daging mungkin ya. Maksudnya daging artinya malah tambah benci. Wah, ingat sama Nabi tambah benci. Dari ingat karena memang gak beriman. Tapi kalau orang beriman diingatkan kepada Allah, diingatkan kepada Rasulullah, diingatkan untuk memuliakan gurunya, memuliakan orang tua, menghargai sesama, ya. Itu hatinya semakin tenang, ya itulah ya. Atau di Al-Quran sebutkan kenapa yang menjadi salah satu obat hati itu adalah Al-Quran. Al-Quran mengatakan apa? Wasyifaa'un lima fis sudur, ya. Jadi Al-Quran adalah salah satu bentuk kesembuhan atau obat untuk apa yang ada dalam dada, yaitu apa? Hati kita, jantung kita itu bisa sehat dengan menjalankan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, ya.
ya, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jagalah hati, insya Allah niscaya jasad kita, tubuh kita akan sehat. Hati kita sehat, tubuh kita sehat. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat. Semoga Allah jadikan pengajian ini bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya untuk para netizen, khususnya umat Islam, umumnya untuk sekalian pemirsa, ya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.